Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Industri Pangan By-Product digunakan sebagai bahan pangan fungsional, yang beranggotakan Hafiz Askia Sidki, Indriyensi, Destriana Arbaatun, Riantika Aulia Putri, Nur Yunita Sari, Khaira Ummah, Yanas Anggana Saputra, Wahyu Nugroho, Nur Anissa, dan Rosyidah Asidkiah. Pada proses pengolahan pangan, sekitar 38% dari limbah pangan atau produk samping itu dihasilkan. Limbah pangan dapat dihasilkan dari berbagai sumber seperti sumber hewani, limbah dari seafood, pengolahan susu, maupun dari komoditas nabati. Limbah pangan ini apabila dibuang saja itu dapat berdampak buruk bagi lingkungan karena si limbah pangan ini masih mengandung senyawa aktif yang dapat bereaksi dengan senyawa yang ada di alam sehingga reaksinya itu tidak stabil dan dapat menghasilkan senyawa yang berbahaya bagi lingkungan maupun kesehatan manusia. Selain itu, dekomposisi dari mikroorganisme limbah tersebut juga dapat berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, pengolahan limbah atau produk samping ini harus dilakukan secara efisien dan tepat untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan memperbaiki perekonomian, dalam hal ini pertumbuhan industri pangan. Produk samping ternyata masih memiliki senyawa fungsional yang berpotensial baik untuk diproses menjadi produk yang baru. Produk samping ini masih mengandung zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, serat, ataupun senyawa bioaktif seperti antioksidan, dan sifat treologinya dapat dimanfaatkan pada proses pengolahan pangan. Pada saat ini, gaya hidup manusia telah berubah. Konsumen tidak hanya mencari makanan yang aman dan bergizi, tapi mereka juga mau makanan yang alami dan juga sehat. Perubahan ini meningkatkan minat terhadap pangan fungsional sehingga pasar pangan fungsional meningkat. Pada tahun 2013, permintaan konsumen untuk berbagai jenis pangan fungsional itu mencapai 1 miliar dolar Amerika. Nah, selanjutnya, apa itu pangan fungsional? Pada tahun 1999, European Community mendefinisikan bahwa pangan fungsional adalah pangan yang mampu memenuhi satu atau lebih kebutuhan di dalam tubuh, mencukupi kebutuhan gizi, meningkatkan kesehatan, dan menurunkan risiko penyakit berbahaya di dalam tubuh. Proses pengolahan pangan fungsional menggabungkan beberapa senyawa spesifik tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Pada saat ini, penyakit mematikan seperti kardiovaskular, diabetes, kanker dapat dihindari dengan mengonsumsi pangan fungsional seperti buah atau sayur yang mengandung senyawa bioaktif, flavonoid, fenolik, dan serat pangan. Senyawa bioaktif dapat mengurangi pembentukan radikal bebas yang berlebihan di dalam tubuh sehingga resiko penyakit kardiovaskular seperti jantung dan kanker dapat dikurangi atau ditekan. Kemudian dengan meningkatkan konsumsi serat pangan, dapat membantu juga mengurangi kolesterol dalam darah dan low density lipoprotein atau LDL, kemudian mengurangi risiko penyakit diabetes dan gangguan gastrointestinal. Produk samping dari buah, sayur, hasil laut, daging, ataupun susu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk meningkatkan nilai tambah produk pada pasar pangan fungsional yang sekarang itu menjadi salah satu tren yang ada pada industri pangan. Jurnal ini menjelaskan tentang kegunaan dan manfaat kesehatan dari produk yang dikembangkan dari produk samping dan komposisi untuk membuat produk dari produk samping tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu relevansi industri. Industri makanan pada saat sekarang ini terus-menerus mencoba untuk memanfaatkan produk mereka sebanyak mungkin. Seperti salah satunya adalah pemanfaatan limbah. Pada jurnal ini lebih membahas tentang penggunaan alternatif limbah yang digunakan untuk memperoleh manfaat fungsional atau finansial dalam bidang industri.
Limbah pangan sendiri memiliki beberapa manfaat, yaitu memiliki kandungan gizi yang tinggi dan fungsional. Di antaranya adalah polisakarida, vitamin, mineral, serat pangan, bioaktif seperti flavonoid dan likopen. Kemudian, sifat-sifat produk sampingannya secara fungsional di antaranya adalah peningkatan penahan dan pengikatan air, pembentukan gel, dan pengentalan. Pertumbuhan teknis dan ilmiah dapat mendorong pemanfaatan produk samping dan membuat bahan pangan makanan fungsional dan produk makanan fungsional untuk dapat meningkatkan pendapatan mereka dan membuat pertumbuhan ekonomi industri makanan terus berkembang hingga dapat berkelanjutan dan lebih stabil. Kemudian ada limbah makanan. Limbah makanan atau produk sampingan paling sering mengacu pada makanan yang dapat dimakan, produk yang dimaksudkan untuk konsumsi manusia tetapi malah dibuang. Dalam artian limbah makanan ini sisa makanan yang sebenarnya masih bisa dimakan tapi malah dibuang, sehingga hilang terdegradasi atau dikonsumsi oleh hama dan tidak termasuk bagian bahan makanan yang tidak dapat dimakan atau tidak diinginkan. Kemudian industri makanan dikategorikan oleh berikut. Yang pertama ada industri buah dan sayur, kemudian ada industri pengolahan gabah, ada industri pembuatan bir dan anggur, ada industri hasil laut, ada industri daging, kemudian industri susu. Baik, untuk selanjutnya, industri buah dan sayur, di mana kita akan mengetahui beberapa buah dan sayur memiliki byproduct yang digunakan sebagai bahan pangan fungsional. Di antaranya, yang pertama, Soconostel atau fir kaktus asam yang tumbuh di daerah Meksiko. Nah, pemanfaatan buah Soconostel sebagai sumber antioksidan untuk industri pangan, farmasi, dan pewarna memiliki produk sampingan bahwa kadar glukosa, asam sitrat, linoleat, tokoferol, dan isoramnetin O itu memiliki kadar yang tinggi. Selain itu, buah Soconostel ini memiliki produk sampingan sebagai bahan pangan fungsional, yaitu untuk formulasi yang diperkaya antioksidan. Contohnya, formulasi minuman instan yang diperkaya buah Soconostel, sehingga antioksidannya bertambah dari sebelumnya. Selain itu, buah Soconostel ini memiliki aktivitas antioksidan dalam persentase yang berbeda-beda pada beberapa bagian, diantaranya pada perikap atau bagian terluar sebesar 62,96%, sedangkan pada mesokap atau bagian tengah sebesar 42,27%, dan pada endokap bagian dalam sebesar 51,70%. Gambarnya bisa dilihat. Oke, untuk selanjutnya yaitu pomes apel. Pomes apel adalah limbah atau produk sampingan sebagai biomasa yang dihasilkan setelah pengolahan buah apel. Nah, kandungan dari pomes apel diantaranya terdapat serat pangan total yang lebih tinggi, yaitu sebesar 74%, terdapat kepadatan atau densitas, kapasitas penahan air dan minyak, kapasitas pembengkakan termasuk indeks retardasi dialisis glukosa sebesar 36,91%. Indeks retardasi dialisis glukosa itu merupakan indeks in vitro yang penting untuk memprediksi efek serat pada keterlambatan penyerapan glukosa di saluran pencernaan. Nah, serat pangan di sini memiliki peran penting dalam kesehatan tubuh, khususnya pada sistem pencernaan. Selain itu, pigmen dari pomes apel diperoleh melalui oksidasi enzimatik dari fluorizin, polifenol oksidase PPO, dan pigmen antosianin didapat dari ekstrak kulit anggur tanpa menggunakan sulfit tetapi menerapkan proses bantuan enzim baru. Oke, untuk selanjutnya, aloe vera atau lidah buaya sering digunakan dalam berbagai pengobatan. Gel yang diekstrak dari tanaman ini menunjukkan aktivitas antioksidan yang sangat baik, yaitu sebanding dengan aktivitas antioksidan sintetis atau buatan seperti butilat hidroksiltoluen atau BHT. Nah, BHT ini adalah salah satu sebagai sumber antioksidan yang sering dijumpai dalam kosmetik atau sebagai pengawet. Nah, aktivitas antioksidan ini mengandung polisakarida yang tinggi dan potongan glukosida. Glukosida sendiri yaitu sebuah senyawa turunan glukosa yang terdapat pada berbagai tumbuhan. Jadi, gel yang dibuat dari lidah buaya bisa menjadi sebuah sumber komponen antioksidan yang sangat baik.
terutama dalam dunia pangan. Untuk selanjutnya, Globe artichoke itu adalah sebuah tanaman yang memiliki sumber kaya senyawa fenolik, bioaktif, inulin, serat, dan mineral. Ekstrak daun Globe artichoke ini menunjukkan adanya aktivitas hepatoprotektif, anti-HIV, anti-karsinogenik, antibakteri, dapat mengeluarkan empedu, antioksidan dan urinatif, serta kemampuan untuk menghambat biosintesis kolesterol dan oksidasi LDL. Nah, selain itu, produk samping dari Globe artichoke ini dapat digunakan sebagai sumber fenolat dan sebagai bahan mentah untuk zat tambahan makanan dan nutraceutical. Nutraceutical itu adalah sebuah produk yang mengandung zat gizi tertentu atau bisa disebut juga suplemen makanan. Oke, untuk selanjutnya, bawang merah. Di sini bawang merah memiliki produk sampingan, yaitu berpotensi sebagai sumber bahan makanan, terdapat senyawa bioaktif, antioksidan, dan anti pencoklatan. Nah, dalam bawang ini terdapat gugus sulfhidril, SH atau thiol, dapat menjadi penghambat yang baik untuk enzim PPO. Nah, SH ini atau thiol ini mampu merusak dinding sel, dan PPO ini dapat menyebabkan polimerase cepat dari koinon untuk menghasilkan pigmen hitam atau pencoklatan, sehingga terjadi perubahan pencoklatan. Oleh karena itu, senyawa thiol terkandung dalam bawang merah ini memiliki komponen aktif yang bertanggung jawab atas efek penghambatan PPO pada bawang merah. Nah, ekstrak bawang merah dapat digunakan sebagai bahan makanan alami untuk antisipasi gosong atau pembakaran akibat PPO. Selanjutnya, buah belimbing. Buah belimbing ini merupakan sumber antioksidan alami yang baik dan polifenolat adalah antioksidan utamanya. Nah, sisa buah belimbing yang sering dibuang selama pembuatan minuman jus itu ternyata ditemukan adanya kandungan aktivitas antioksidan yang jauh lebih tinggi dari jus yang diekstrak. Nah, selain itu, ekstrak residu belimbing ini menunjukkan aktivitas antioksidan yang kuat dalam menghambat ketengikan oksidatif minyak kacang kedelai. Dan selain itu juga, tinggi kandungan zat dan aktivitas antioksidan yang kuat dari ekstrak residu ini menunjukkan bahwa bubuk residu dapat memberikan manfaat kesehatan bila digunakan dalam produk pangan fungsional. Selanjutnya itu kulit dan biji delima, di mana memiliki produk sampingan pada bagian farmasi dan nutraceutical atau suplemen makanan. Dia memiliki produk sampingan. Terus yang selanjutnya yaitu ada pomes jeruk seperti pomes apel. Pomes jeruk ini memiliki nutrisi, diantaranya itu ada kadar serat pangan 40,47% dan kadar lemak rendah 2,14%, serta memiliki kandungan mineral yang tinggi. Kulit apel di sini dianggap sebagai produk sampingan yang penting dalam dunia industri baik pangan ataupun industri yang lain karena memiliki manfaat seperti anti-hipertensi, antioksidan, anti kanker, dan anti diabetes. Untuk selanjutnya yaitu limbah tomat, di mana limbah tomat ini memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi juga. Nah, jadi buah dan sayur adalah sumber antioksidan yang baik secara alami untuk pencegahan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif ini itu penyakit yang terjadi seiringnya berjalannya usia atau proses penuaan seperti itu. Terus kulit apel dianggap sebagai salah satu elemen nutrisi yang berkualitas dalam bahan makanan untuk meningkatkan kesehatan karena kandungan fitokimianya. Selain itu, pektin dapat ditemukan di sebagian besar produk pomes pomes alami seperti tadi pomes jeruk dan pomes apel. Setelah proses ekstraksi dan filtrasi bisa dimasukkan sebagai salah satu pembentuk gel dalam berbagai makanan, misalnya selai, isian, makanan penutup atau dessert, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pomes juga dapat memberikan zat tambahan makanan lainnya termasuk filamen makanan, asam laktat, pewarna, cuka pemanis, dan selulosa. Baiklah, selanjutnya kita masuk industri biji-bijian. Bagian yang pertama ada dedak padi. Dedak padi merupakan produk sampingan dari industri pengolahan beras dan merupakan 10% dari berat jumlah beras yang tidak enak. Dedak padi kaya akan senyawa antioksidan seperti polifenol, vitamin E, tokotrienol, karotenoid yang mampu mencegah kerusakan oksidatif ke DNA dan jaringan tubuh lainnya. Protein dedak padi diperhitungkan untuk memiliki salah satu jenis makanan dan nutrisi nutraceutikal. Suplementasi dedak padi telah dimiliki dalam berbagai makanan seperti roti, kue, mie, pasta, dan es krim, tanpa mengurangi fungsi dasarnya dan sifat teksturnya. Lalu ada beras gandum. Beras gandum merupakan sumber yang kaya akan vitamin,
mineral, lemak tak jenuh utama, serat makanan, dan sterol yang berbeda. Lanjut kita ke makaroni. Makaroni adalah makanan yang berbahan dasar durum semonila konvensional yang dimulai dari abad pertama sebelum Masehi. Durum semonila adalah bahan mentah yang paling baik untuk penanganan pasta terbaik atau item makaroni. Biji rami. Biji rami merupakan salah satu jenis biji-bijian utuh yang sering dijadikan tepung untuk mengolah makanan. Lignan dari biji rami bertindak sebagai anti kanker, antioksidan, antibakteri, antivirus, dan antiinflamasi. Studi epidemiologi telah menunjukkan bahwa antioksidan mengurangi kerusakan oksidatif pada struktur biomakuler yang berperan dalam antisipasi penyakit kronis. Kandungan serat yang tinggi pada makanan sampingan juga bisa mengurangi konsumsi glukosa, sedangkan produk fermentasi kolon serat dapat meningkatkan pemanfaat glukosa. Produk sampingan makanan yaitu adalah buahan, sayuran, dan kentang. Industri pembuatan bir dan anggur. Proses pembuatan bir mendorong terbentuknya 3 limbah intrinsik, yaitu spent grain, hot trap, dan residual yeast atau sisa ragi. Nah, untuk spent grain itu adalah limbah padat dari malt dan atau biji-bijian yang tertinggal setelah dihancurkan, kemudian disaring di brew house. Kemudian, untuk hot trap itu terlepas dari apakah hangat atau dingin, merupakan produk limbah yang dibuang bersama produk sampingan pembuatan bir. Hot brick mengendap bersama dengan residu hop dan partikel mat yang lebih kecil. Kemudian itulah yang disebut dengan hot trap. Setelah proses pemisahan wort, biasanya pada proses whirlpooling atau sentrifugasi. Selanjutnya, Brewers Spent Grain atau BSG sebagai produk sampingan utama industri pembuatan bir mewakili sekitar 85% dari total produk sampingan yang dihasilkan, kaya akan selulosa dan polisakarida non-selulosa. Bahan baku untuk ekstraksi senyawa seperti gula, protein, asam, dan antioksidan. Nah, penanaman anggur dan pembuatan anggur menghasilkan sejumlah limbah dan produk sampingan, yaitu pemangkasan tanaman anggur, batang anggur, pomace anggur, dan biji anggur, ragilis, tartrat, karbon dioksida, dan air limbah. Limbah anggur menunjukkan adanya antioksidan alami yang jauh lebih aman daripada antioksidan sintetis. Pomace anggur merupakan sumber yang kaya akan bahan-bahan bernilai tinggi, misalnya etanol, tartrat, dan malat, asam sitrat, minyak biji anggur, hidrokoloid, dan serat makanan. Pemanfaatan ekstrak biji anggur telah digunakan sebagai suplemen nutrisi mengingat aktivitas antioksidannya. Selanjutnya yaitu industri hasil laut. Makanan hasil laut memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa dan biasanya itu dimanfaatkan oleh manusia dan diambil minyak ikannya, protein ikan, bioaktif peptida, mikroalga, dan makroalga. Makanan hasil laut memiliki sumber protein yang tinggi dan mengandung lemak dengan tingkat asam lemak tak jenuh yang tinggi. Nah, untuk asam lemak tak jenuh ini itu memiliki kadar yang tinggi dari bahan-bahan yang lain dan biasanya banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesehatan dan fungsi-fungsi yang membantu kecerdasan otak, terutama pada balita dan anak-anak. Seafood dan produk sampingnya merupakan sumber gizi dan senyawa bioaktif yang baik. Senyawa bioaktif ini dapat diekstrak atau diisolasi dan ditambahkan ke dalam makanan agar meningkatkan fungsi makanan yang dapat meningkatkan efek kesehatan manusia. Pengolahan produk samping dari seafood dapat digunakan sebagai nilai tambah pada sumber gizi dan sebagai bahan makanan fungsional. Sumber gizi dan senyawa bioaktif yang digunakan biasanya mencakup omega 3 dari hati ikan jenis lionfish, bagian sisa daging yang tidak ikut terproduksi dari ikan jenis fatty fish, lapisan lemak dari hewan laut,
hidrolisat dari usus ikan, senyawa peptida, dan produk dari Crustaceae yang dapat dimanfaatkan untuk membuat kitosan, kitosan oligomer, dan glukosiamin. Penggunaan byproduct hasil laut. Nah, pepsin dari ikan ini dapat digunakan sebagai pengganti rennet pada pembuatan keju. Pemberian minyak ikan dalam perbaikan gizi makanan dapat menghasilkan asam lemak tak jenuh rantai ganda, khususnya asam eicosapentaenoat dan docosahexaenoat, atau yang biasa kita sebut dengan EPA dan DHA. EPA dan DHA ini sangat penting bagi balita dan anak-anak khususnya. Lalu, ekstrak air panas dari bubuk cangkang tiram itu menghasilkan polipeptida yang mengandung tyrosinase inhibitory movement. Tyrosinase inhibitory movement ini biasanya digunakan pada alat-alat skincare yang fungsinya untuk mencerahkan, jadi dia sebagai brightening kulit gitu. Sedangkan CaCO3-nya dapat digunakan sebagai suplemen kalsium. Cangkang udang dan kepiting itu dapat digunakan untuk membuat kitosan. Lalu ada astaxanthin, bagian kromofor dari kulit udang, dapat diekstrak dan digunakan sebagai antioksidan yang memiliki viability-nya 500 kali lebih tinggi daripada vitamin E. Lalu alga dan rumput laut merupakan sumber serat pangan, antioksidan, dan senyawa karotenoid. Sedangkan tulang ikan dan tulang rawan ikan hiu itu dapat digunakan sebagai sumber kalsium. Selanjutnya yaitu industri daging. Menurut Komisi Eropa, istilah daging mengacu pada bagian yang dapat dimakan, dikeluarkan dari bangkai makhluk domestik termasuk babi, sapi, hewan kaprin, unggas, dan hewan liar. Selanjutnya yaitu ada produk sampingan hewan. Produk sampingan hewan dapat didefinisikan sebagai seluruh tubuh atau bagian tubuh dari suatu makhluk hidup, produk asal hewan, atau produk lain yang diperoleh dari hewan, tetapi tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi manusia secara langsung. Terdapat beberapa faktor penentu yang menyebabkan suatu produk disebut dengan produk sampingan daging, yaitu yang pertama dari faktor tradisi, faktor masyarakat, dan faktor agama. Yang termasuk dalam produk sampingan daging sendiri yaitu produk yang memanfaatkan daging, bisa termasuk bangkai, kulit, tulang, hiasan daging, darah, jaringan lemak, tanduk, kaki, kuku, atau organ dalam hewan. Kemudian, kandungan yang banyak terdapat pada produk sampingan daging yaitu lipid atau peptida, kemudian karbohidrat, dan protein. Untuk selanjutnya kita akan memasuki penjelasan mengenai peptida bioaktif yang banyak terdapat pada produk sampingan daging. Peptida bioaktif dapat dibuat dari protein daging yang memanfaatkan proses hidrolisis, pemasakan, atau fermentasi. Peptida bioaktif ini juga dapat menggunakan keuntungan fisiologis yang menguntungkan. Adapun kandungan yang terdapat pada peptida bioaktif diantaranya yaitu antimikroba, antioksidan, antitrombotik, antihipertensi, antikankerogenik, pengatur rasa kenyang, dan aktivitas imunomodulator. Peptida bioaktif ini dapat mempengaruhi beberapa sistem kerja pada tubuh, diantaranya yaitu sistem kardiovaskular, sistem kekebalan tubuh atau imun, sistem syaraf, dan sistem pencernaan. Peptida bioaktif ini juga efektif dalam mengobati beberapa penyakit, diantaranya yaitu mengenai penyakit mental, kanker, diabetes, dan obesitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang industri susu. Industri pengolahan susu adalah segmen makanan yang sebenarnya mempersiapkan industri di negara India. Air dadih adalah sebuah produk sampingan dari bisnis susu, mengandung banyak konstituen yang menguntungkan, terutama pelarut protein, misalnya beta-laktoglobulin, alfa-laktalbumin,
imunglobulin, albumin serum sapi, laktoferin, dan laktoperoksidase. Air dadih diterima secara luas sebagai bahan makanan dalam beberapa makanan, misalnya kembang gula, roti, kesehatan, dan suplemen olahraga yang biasanya dibentuk kering. Air dadih memiliki nutrisi yang sesuai, misalnya asam amino esensial, gelasi, pembusaan, dan agen pengemulsi, antimikroba, anti-sarsianogenik, dan aktivitas imun modulator. Sekarang ini dikenal sebagai produk susu tambahan yang penting, bahan mentah yang bahkan dapat melampaui susu skim dalam proses teknologi yang mendalam. Air dadih susu juga kaya akan struktur mineral dan sejumlah zat nitrogen seperti protein, asam amino bebas urea, asam urat, kreatin, kreatinin, dan amonia. Dadih merupakan salah satu produk industri susu yang berperan sebagai makanan fungsional probiotik. Ada bukti kuat yang menunjukkan hal itu probiotik, yaitu memiliki efek pencegahan dan terapeutik pada patologi sebagai diare akut, diare terkait antibiotik, NIC, dan alergi patologi. Kesimpulan dari jurnal tersebut, yang pertama, industri pangan by-product juga akan meningkatkan pasar baru di industri pangan fungsional sebagai bahan pangan fungsional. By-product merupakan sumber baik karena mengandung mineral, protein, asam lemak, serat, dan senyawa bioaktif. Yang kedua, penemuan bahan pangan fungsional baru dari sumber alam merupakan salah satu tantangan, sehingga adanya ilmu dan inovasi akan membuat pangan dengan by-product bernilai dan meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, permintaan pangan fungsional baru terus meningkat. Yang terakhir, pemanfaatan by-product dalam industri pangan secara efisien dapat membantu mengurangi polusi lingkungan, menunjukkan keberlanjutan dalam industri pangan, dan berdampak terhadap perekonomian.